Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian? Ibu berharap kalian bisa mengikuti pembelajaran Ibu dengan bahagia, tentunya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya jika pembelajaran di hari ini Ibu mulai dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pertama-tama Ibu akan absen terlebih dahulu ya, untuk mengetahui siapa saja yang tidak bisa mengikuti pembelajaran di hari ini. Monggo. Mbak Lydia. Oke. Mas Farhan. Oke. Widya. Alhamdulillah semuanya diberi kesehatan dan bisa bersedia hadir ya di pembelajaran Ibu di hari ini. Di antara kalian adakah yang masih ingat pembelajaran yang Ibu ajarkan di minggu kemarin? Monggo Mbak Widya. Oke, yaitu tentang minggu lalu kita belajar yakni bab 2 tentang ku gapai rezekimu dengan ikhtiarku. Adakah yang masih ingat yang terdapat dalam materi tersebut ada di surah apa? Lahir oleh 3 bulan. Ya. Monggo Mbak Widya. Ya, benar. Yakni terdapat dalam surah Al-Quraisy dan Al-Insyirah tentang ketentuan rezeki Allah. Untuk hari ini Ibu akan belajar bab selanjutnya, yakni bab berapa Mbak Lydia? Bab 3 tentang kebahagiaan. Ya, benar. Kebahagiaan si yatim. Kebahagiaan si yatim adalah kebahagiaanku. Ya, terima kasih Mbak Lydia. Yaitu surah yang dibahas dalam hal tersebut yakni bab surah Al-Kautsar dan surah Al-Ma'un. Akan tetapi pada minggu kali ini Ibu akan menjelaskan satu surah terlebih dahulu, yakni surah Al-Kautsar. Dan untuk surah Al-Ma'un akan Ibu jelaskan pada minggu yang akan datang ya. Saya berharap kalian sudah memahaminya dan membacanya tadi malam. Di sini Ibu akan membacakan dari tujuan pembelajaran di hari ini. Yang pertama, dapat menjelaskan pengertian dari kepedulian sosial dan bagaimana cara menumbuhkan kepedulian sosial tersebut. Yang kedua, dapat mengartikan surah Al-Kautsar dan artinya dengan benar. Yang ketiga, dapat menjelaskan isi kandungan Al-Kautsar tentang kepedulian sosial. Nanti Ibu akan menjelaskan dan kalian itu menyimak. Kemudian di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan penguatan seperti penjelasan dan juga Ibu memberikan pertanyaan dari beberapa materi yang sudah Ibu jelaskan di hari ini. Untuk sekarang kalian buka buku paketnya halaman 45 yaitu bab 3. Simak dan baca dengan sungguh-sungguh ya. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Sudah siap? Oke. Di minggu ini Ibu menggunakan metode yang berbeda dengan minggu lalu. Di mana minggu lalu Ibu menggunakan metode Nombehet together. Dan minggu ini Ibu akan menggunakan metode yang dikombinasikan, yakni mind mapping kombinasi everyone is a teacher here. Yakni Ibu di sini membantu menjelaskan dan anak-anak di sini membuat peta pikir atau peta konsep sesuai dengan kekreativitas kalian dan keinginan kalian seperti apa. Dan juga Ibu selingi dengan pemberian pertanyaan untuk
kalian, dan kalian mengemukakan pendapat kalian tentang hal tersebut. Ibu akan membagikan kertas terlebih dahulu untuk kalian untuk digunakan dalam membuat mind mapping atau peta pikir atau peta konsep. Ini kertasnya ya. Ini. Oke. Dan amati gambar ini terlebih dahulu ya. Nih. Dan ini. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang gambar yang tadi yang sudah saya berikan? Monggo Mbak Anissa, gimana pendapatnya? Oh ya. Jadi menurut Mbak Anissa itu bisa disimpulkan bahwa kepedulian sosial itu berasal dari kata peduli. Dan kepedulian sosial itu adalah sebuah sikap yang terselubung dalam diri manusia atau pada kemanusiaan pada umumnya. Sebuah empati bagi setiap anggota atau komunitas manusia. Kepedulian sosial merupakan kondisi alamiah spesies manusia dan perangkat yang mengikat masyarakat secara bersama-sama. Jadi dilakukan secara bersama-sama dan apa yang menjadi kesulitan selalu dibantu. Pokoknya hal yang mengikat antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Mengapa manusia dikatakan makhluk sosial? Siapa yang bisa menjawab di sini? Ayo Mas Farhan. Iya. Terima kasih Mas Farhan. Jadi manusia itu mengapa dikatakan makhluk sosial? Karena manusia itu ialah selalu bersosial dan selalu berinteraksi, membutuhkan bantuan orang lain, tidak akan bisa hidup sendiri. Yakni manusia itu saling membutuhkan. Jika yang satu tidak punya, kita itu harus bisa menolongnya. Contoh dari kepedulian sosial di gambar tersebut, yang nomor 1 itu saling tolong-menolong. Saling tolong-menolong itu karena kita sebagai manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Semuanya membutuhkan bantuan dari orang lain. Yang kedua, berpartisipasi dalam kerja bakti. Di desa saya itu ada kerja bakti anak-anak. Itu di situ dipimpin oleh RT. Apakah di desa kalian juga ada? Oh iya. Berarti sama ya? Sama. Setiap minggu itu kita itu ada kerja bakti. Agar kenapa kok ada kerja bakti? Ya agar pekerjaan tersebut bisa cepat terselesaikan. Segala pekerjaan jika dikerjakan dengan bersama-sama itu akan cepat selesai. Itulah yang hal terpenting dalam berpartisipasi atau saling tolong-menolong. Yang ketiga itu kerjasama. Bukan kerjasama dalam menyontek PR ya, tapi bekerja sama dalam hal kebaikan. Yang pertama itu bisa bekerja sama dalam bisnis, saling tolong-menolong, mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Jikalau ada kesusahan kita bantu, seperti itu. Sedangkan menurut Samian gimana, Mas Farhan? Bekerja sama menurut Samian tuh seperti apa gitu? Oh iya. Ya, terima kasih Mas Farhan. Bekerja sama menurut Mas Farhan itu saya tegaskan kembali ya. Ialah saling satu sama lain tuh saling berkaitan. Maksudnya saling tolong menolong, mengerjakan sesuatu dengan bersama-sama gitu. Oh iya Mas Farhan. Makasih Mas Farhan. Nah, di sini saya memasuki materi Surah Al-Kautsar, yakni tentang
kepedulian sosial ya. Ini saling berkaitan antara Al-Kautsar dengan Al-Maun. Akan tetapi Al-Maun akan dibahas di minggu selanjutnya, karena saya pikir minggu ini tidak akan cukup gitu waktunya. Al-Kautsar merupakan dari surah-surah yang panjang apa pendek? Ada yang bisa menjawab? Monggo Mbak Widya. Oh iya, benar. Ialah tergolong surah yang pendek. Mengapa Mbak Widya dikatakan surah yang pendek? Karena terdiri dari 3 ayat. Ya benar. Terdiri dari 3 ayat. Dan memiliki arti apa? Mbak Anissa. Oh iya. Di sini Al-Kautsar itu benar ya, memiliki arti nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak kan saling berkesinambungan dengan kepedulian sosial. Nah, surah Al-Kautsar ini termasuk golongan surah Makkiyah atau Madaniyah? Ada yang bisa menjawab? Monggo kemukakan pendapat Anda. Mbak Anissa. Oh iya. Ya, termasuk surah Makkiyah. Kenapa Mbak Anissa kok termasuk surah Makkiyah? Ya. Karena diturunkan di Mekah. Nah, selanjutnya mari kita bacakan ya surah Al-Kautsar. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Monggo Mas Vicky membacakan arti dari ayat pertama. Monggo Mas Vicky. Ya. Sesungguhnya kami telah memberimu, yaitu Nabi Muhammad SAW, nikmat yang banyak. Ayat kedua, Mbak Widya. Oke, yaitu maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ayat ketiga, Mbak Lydia. Oke, yaitu sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Seperti itu ya arti dari surah Al-Kautsar. Di sini saya akan menjelaskan yaitu materi selanjutnya tentang keutamaan atau manfaat yang diberikan oleh Allah yang terdapat dalam surah Al-Kautsar ini. Yang pertama diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini, adakah yang bisa menjelaskan di sini? Monggo Mbak Widya, bagaimana? Iya. Gimana Mbak Widya? Bisa diulang? Ya. Keutamaan, saya tegaskan lagi ya. Keutamaan surah Al-Kautsar. Yang pertama adalah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, surah ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada Rasulullah SAW. Di antaranya adalah keturunan yang banyak dan juga telaga atau sungai ya.
kayak sungai atau sumber gitu. Al-Kautsar di surga kelak. Ya, terus surah ini juga memberikan arahan kepada Rasulullah untuk mengingatkan bahwa kita itu harus selalu bersyukur atas nikmat dengan melakukan sholat dengan ikhlas. Melakukan sholat dengan ikhlas di sini bukan kita karena ada orang tua, karena disuruh, atau karena ada orang gitu, biar kita bisa di alam gitu. Ya, seperti itu. Dan kurban yang dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkurban di sini ikhlas juga. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu ikhlas berharap pahala, bukan berharap dari selain Allah, atau berharap agar dipuji orang gitu, agar diopeni sama orang gitu. Bukan seperti itu ya, Nana. Ngerti kan maksudnya Ibu? Oke. Yang kedua yakni keluarga harmonis. Maksudnya keluarga harmonis di sini ada yang bisa menjelaskan di antara kalian? Monggo Mbak Lydia. Bagaimana Mbak Lydia? Bisa? Oke, silahkan Mbak. Ya, benar-benar. Ibu tegaskan ya, kalau memaknai surah Al-Kautsar bisa menjadikan keluarga yang harmonis di sini, yaitu menjadi lebih harmonis jika surah ini dibaca dan diamalkan dengan sholat tahajud bersama dengan pasangan. Keutamaan dari surah ini bisa membuat hubungan suami istri lebih sakinah, mawadah, dan warahmah. Jika dibaca selama sholat atau sesudah sholat, keutamaannya yang kedua yaitu seperti ini ya, menjadikan keluarga semakin harmonis. Yang selanjutnya menyembuhkan penyakit. Paham ya di sini? Menyembuhkan penyakit gak usah dijelaskan lagi ya. Keutamaan dari surah Al-Kautsar yang selanjutnya yaitu membantu menyembuhkan penyakit. Surah ini bisa dijadikan sebagai alat ikhtiar bagi muslim untuk meminta kesembuhan kepada Allah atas segala penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini surah ini dibacakan ketika ada keluarga kalian yang sakit, bisa dibacakan ini terus ditiup ya ke air, lalu meminta orang tersebut yang sakit untuk meminumnya. Selanjutnya yaitu bisa menenangkan hati. Jadi kalau kita sudah membaca surah Al-Kautsar ini bisa tenang sebanyak 3 kali, yaitu bisa menjadi amalan ya. Bisa jadi amalan surah Al-Fatihah. Surah Al-Kautsar ini bisa menjadi amalan ya, dibaca 3 kali. Ayat ini atau surah ini bisa dibaca setelah surah Al-Fatihah. Bisa dibaca ketika sholat, sesudah sholat, dan bisa menjadi amalan juga. Yang selanjutnya yaitu menghindarkan dari kezaliman. Orang yang melakukan atau orang yang mengamalkan surah Al-Kautsar bisa membuat orang muslim yaitu terhindar dari kezaliman atau bisa terhindar dari orang-orang yang syirik, musyrik, dan lain sebagainya. Jika surah ini dibaca selama 71 kali dengan hati yang ikhlas lalu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian bisa sekali mengamalkan surah Al-Kautsar ini. Selain juga membuat hidup kita tenang, bisa juga menjadikan diri kita terhindar dari keburukan-keburukan manusia. Dan menjadi doa akan terkabul, yakni keutamaan yang selanjutnya yaitu membuat doa menjadi terkabul. Jika memiliki suatu keinginan tentu saja harus disertai dengan usaha ya, agar keinginan terkabul, dan berdoa sesuatu dengan ikhlas dan juga dengan hati yang bersih.
meminta istighfar kepada Allah, itu juga bisa membuat hati kalian tuh bersih. Yang terakhir di sini sebagai alarm bangun tidur. Keutamaan yang terakhir yaitu membantu membangunkanmu di pagi hari. Surah Al-Kautsar bisa diamalkan sebanyak 7 kali sebelum tidur di malam hari. Maka kamu akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun pagi dan melakukan salat subuh. Itu saja ya keutamaannya, banyak banget keutamaannya. Jadi tunggu apa lagi kalian untuk mengamalkan surah Al-Kautsar ini. Begitu anak-anak, apakah penjelasan dari saya tadi bisa kalian pahami? Alhamdulillahirabbil alamin. Jika kalian bisa mengerti. Saya berharap kalian tuh bisa mengerti dengan baik dan mendengarkan, menyimak dengan baik apa yang saya sampaikan. Begitu anak-anak. Bagaimana dengan peta konsep yang Ibu tugaskan dari tadi? Kan Ibu sudah bilang kalau Ibu menjelaskan sambil kalian membuat peta pikir atau peta konsep. Apakah sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai silahkan dikumpulkan di sini. Di meja Ibu ya. Oke, terima kasih. Di sini dapat mengambil kesimpulan bahwa kepedulian sosial itu sangat-sangat penting karena manusia itu makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Mungkin ini ya dari saya materi untuk hari ini. Saya ada PR buat kalian untuk dikerjakan di rumah. Silahkan buka halaman 50 di LKS kalian. Di situ kalian bisa dikerjakan dan di pertemuan minggu depan bisa kalian kumpulkan ya. Oke. Bagaimana untuk hari ini anak-anak? Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, alhamdulillah. Jika sudah tidak ada, alangkah baiknya jika pembelajaran hari ini diakhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin ini ya dari Ibu, cukup dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan anak-anak.